Aku bawa wadah nasi ini yang di dalamnya itu ada bungkus-bungkus nasi yang udah aku siapkan buat kamu jual. Bagas yang dulunya pengusaha kaya raya sekarang udah bangkrut, jatuh miskin, dan jadi penjual nasi bungkus di taman kota kayak gini. Ini nasi kamu bukan nasi bau kan yang kamu jual? Bentar, coba ya. Jangan sayang nanti. Ih, bau kan? Coba deh. Bau kan? Kayak gini sih. Mana sih dia? Dari tadi aku lihat. Ini dia. Halo. Kamu kemana aja sih dari tadi? Aku nyariin kamu. Beneran nyariin aku, nggak nyariin yang kemarin. Iya, kamu mah biasaan. Udah kita duduk, aku capek keliling-keliling dari tadi. Bentar deh. Kamu bawa bungkus nasi. Ini bukan Kamu mau- bungkus, ini wadah. Iya, wadah nasi maksudnya. Kamu mau camping di sini? Kok kayak Gak ada tempat pingsan? lain apa gimana? Kamu masih belum sadar juga. Sadar apa sih? Aduh, parah banget sih mas kalau kamu sampai saat ini masih belum sadar. Kamu tahu nggak kenapa aku capek-capek bawa wadah nasi kayak gini ke tempat umum kayak gini? Ini semua gara-gara kesalahan kamu kemarin lah. Maksud kamu mau ngasih aku makan? Ya udah, gak apa-apa. Wah. Enak banget ya bikin salah dikasih makan. Makan? Iya kalau makan sih nggak apa-apa, kamu tinggal makan. Tapi dengan syarat Enak nih. kamu juga harus menyelesaikan apa yang udah aku tugaskan nanti. Maksud kamu gimana sih? Oke, aku jelasin sama kamu. Aku bawa wadah nasi ini yang di dalamnya itu ada bungkus-bungkus nasi yang udah aku siapkan buat kamu jual. Ya udah dah, aku yang borong. Berapa? Mentang-mentang kamu punya banyak uang, terus kamu mau seenaknya gitu? Nggak bisa. Semua nasi yang ada di dalam wadah ini, kamu harus jualin sampai habis, sampai semuanya laku. Sayang, aku kan malu, gak terbiasa buat jualan. Apalagi ini tempat rame. Ini nih, Kamu ini gimana sih? Mas. Kalau kamu tengkar sama aku gak pernah begini loh sama kamu. Kamu nggak sadar kemarin kesalahan kamu apa? Kamu blokir WhatsApp aku. Kamu nggak ngubungin aku. Pokoknya kamu lost kontak sama aku. Itu kan Padahal semua itu kan. semua kesalahan kamu. Iya, kalau aku blokir kamu kan gara-gara aku marah sama kamu. Wah, Iya nggak? harusnya yang marah tuh aku karena kemarin kamu ke gap ngechat cewek lain kan? Udah lah mas, sekarang kamu kalau masih mau ngelak, aku bakal kasih tugas yang jauh lebih parah daripada sekarang. Gimana? Mau nggak? Kemarin kamu udah bikin aku kesel. Sekarang aku cuma tugasin buat kamu jualan. Kamu nggak mau? Ini bukan karena aku mengaku salah ya, cuman biar nggak terlalu panjang aja masalahnya. Ya udah deh ya. Ini harus laku semua. Iya dong. Aku udah capek-capek dan kamu tahu ini semua aku yang bungkusin. Aku nggak beli loh. Biarin aja. Gimana? Ya, Mau nggak? Ya udah ya, ini sebagai tanda bukti ya kalau misalkan aku itu sayang banget sama kamu. Tapi Jangan dibolak-balik. Nanti isinya juga tumpah semua. ya udah deh, aku turutin sama permintaan kamu. Tapi kamu juga harus ingat, meskipun pembalasan aku kali ini sudah kamu laksanakan dengan tuntas nantinya, ini bukan menjadi jembatan buat kamu kembali lagi bersalah. Kamu harusnya sadar dong mas. Selama ini aku juga udah sabar-sabar sama kamu, aku udah baik sama kamu, tapi kamu malah chat cewek lain. Ya udahlah, suka-suka kamu mau fitnah aku seperti apapun. Astaga, Aku nih, aku nggak pernah fitnah kamu. Kemarin kan udah ketemu langsung. Kamu, ya kamu kan tahu itu sepupu aku. Aduh. Terus mau aku temuin, kamu gak mau. Ya udah deh, anggaplah nih ya. aku nggak mau dengar kata-kata anggap. Karena kata-kata anggap itu udah aku musnahkan dalam kamus hidup aku. Ya udahlah. Ya udah, kamu beranggapan aku salah begitu. Tetap aja itu anggap. Gimana ya? Kamu nggak bisa ya buat mengakui kesalahan kamu sendiri. Ya udah deh, aku mengaku salah. Kalaupun itu di mata kamu salah. Tapi sebenarnya aku emang nggak salah karena itu emang benar. Nanti aku bakalan nunjukin sama kamu kalau itu memang sepupu aku, tahu nggak? Sepupu kamu ada banyak ya ternyata. Ya udah deh.
Kamu mau kemana? Ya aku mau pergi lah. Saya aku harus bantu kamu Pergi? jualan. Jadi maksud kamu aku disuruh jualan sendiri? Iya terus, aku disuruh bantu gitu meskipun aku nggak salah. Ya kamu harus jualan sendiri lah mas. Aku mau pergi juga, entar lagi aku mau ketemu sama teman sebentar. Habis itu kalau udah laku semua, kamu telepon aku. Gimana? Aku ngeliat aja sejentel apa sih bagi seri Suri Atmaja itu. Aku nggak mau bawa handphone deh. Terserah kamu Ya mau jam berapa udah. pun di sini kamu bawa. Nanti tas juga aku. biar aku cek handphonenya. Ya udah cek aja. Ya udah kalau begitu. Udah. Kalau kamu pergi duluan. Ya udah aku pergi duluan. Kamu ngusir aku. Ya nggak ngusir. Ih, kamu ngusir aku. Maksud aku ini biar cepat laku. Ya udah, awas aja kalau sampai kamu mencari kesempatan buat jual ke cewek-cewek cantik. Jadi ini ada persyaratan aku nggak boleh jual. Minimal ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak. Udah. Awas kalau sampai cewek-cewek cantik kamu. Ya udah oke. Udah, aku pergi dulu. Ribet Bye. banget. Emang ya perempuan itu memang suka ngefitnah. Wah, udah jelas-jelas itu sepupu aku. Mau aku buktikan dia juga gak mau. Malah sekarang aneh-aneh lagi. Nyuruh aku buat jualan nasi. Heran banget, aneh juga kan. Aku udah gak tahu lagi. Ya udah deh. Ini daripada aku panjang-panjang di sini, mending aku jualan di sini biar cepet laku dan aku biar cepet pulang. Aku malu banget. Gimana sih? Kalau aku tuh dari tadi nggak datang-datang. Bentar deh. Itu bukannya si Bagas ya? Iya. Kenapa sekarang dia jualan nasi begitu? Malu-maluin aja punya mantan modelan begitu. Perasaan mantan-mantan aku tuh nggak ada yang zong. Cuman dia aja tuh yang malu-maluin. Gimana coba kalau temen-temen aku pada lihat si Bagas jualan nasi, secara kan dia mantan aku, malu banget deh pernah sama cowok modelan kayak gitu. Atau aku samperin aja kali ya? Ya mumpung cowok aku juga belum datang, kali-kali lah aku kerjain. Bisa tuh kayaknya aku olok-olokin. Kan dia sekarang kayak modelan gembel gitu. Jadi aku samperin aja. Nasi bungkus. Wow, ada mas-mas gembel penjual nasi bungkus nih sekarang ceritanya. Kamu yang kamu lihat sekarang nggak sama seperti apa yang kamu pikirkan, Put. Kamu ngapain di sini? Emang apa yang aku pikirin? Bener kan? Bagas yang dulunya pengusaha kaya raya sekarang udah bangkrut, jatuh miskin, dan jadi penjual nasi bungkus di taman kota kayak gini. Ya ampun Gas, kamu tuh malu-maluin ban. Kamu tuh kayak nggak ada kerjaan lain apa? Put, aku ngasih tahu ya sama kamu. Mau aku jadi gembel, mau aku jualan nasi bungkus, bahkan aku mau tidur di emperan toko ataupun di tengah jalan, itu bukan urusan kamu lagi, Put. Ya emang bukan urusan aku, tapi ya secara kan kamu mantan aku. Kebayang nggak sih kalau teman-teman aku lihat kamu yang sekarang kayak gini? Ya. Malu-maluin banget, tahu nggak sih? Kamu kan nganggep aku masih mantan. Kalau aku nggak pernah nganggep kamu mantan aku nganggep nggak pernah kenal sama kamu. Dan aku nggak pernah ngakuin kamu sebagai mantan kok. Biar kamu nggak malu, Put. Emang kamu pikir hari ini aku masih mau ngakuin kamu sebagai mantan gitu setelah lihat kamu yang kayak gini? Nah terus buktinya? Ya amit-amit sih Gas. Ya kamu gak usah begitu. Belum tentu pacar kamu itu lebih tampan dari aku dan lebih oke dari aku. Fari ya, kamu tuh nggak kenal siapa pacar aku. Pacar aku tuh sekarang punya perusahaan di mana-mana dan punya banyak cabang. Put, hati-hati. Sekarang banyak penipuan, Put. Nanti lama-lama kamu kena tipu, nangis. Terus ngadu-ngadu deh. Ngapain kamu ngomong kayak gitu? Emang kamu berpengalaman jadi penipu? Iya, enggak. Kamu kan dulu mutusin aku cuma demi laki-laki lain. Terus kena tipu juga kan akhirnya. Justru Emang nggak belajar dari dulu aku pengalaman? mutusin kamu buat ninggalin cowok lain itu tuh keputusan yang tepat. Karena semakin aku lihat kamu hari ini, aku semakin bersyukur banget kalau dulu aku tuh mutusin kamu. Iya, kamu pikir aku nggak bersyukur? Aku sekarang udah mendapatkan wanita yang lebih baik dari kamu. Dan ya iyalah. Apa sih wanita yang tidak beruntung itu? Ya dia kaya banget lah intinya, lebih kaya dari aku juga. Emang kamu gak insecure, kamu cuma penjual nasi bungkus dapet cewek kaya raya? Sadar diri dong. Ya kamu pasti berpikir aku nih ngehayal. Terus disuruh sadar diri. Terus gak ada perempuan kayak yang mau sama aku. Paling kamu ngebayangin
pacarku juga jualan nasi bungkus kayak ini. Oh, atau kamu tuh ngarang cerita biar kamu tuh nggak malu gitu di depan aku ya? Ngapain aku? Secara kan aku udah dapet pengganti kamu yang lebih ganteng, lebih kaya. Sedangkan kamu sekarang kondisinya udah kayak gini, pasti ya cewek-cewek yang mau sama kamu ya setara lah. Atau enggak menjual minuman es teh, serasi itu nasi bungkus sama es teh. Kamu nih perempuan, kok jadi ngurusin hidup orang lain? Kamu gak ada kerjaan ya? Hah? Mending, ini deh aku kasih gratis buat kamu, mau? Nih. Sorry ya guys, aku tuh nggak level makan nasi bungkus yang di Ih. apa sih ini? Paling juga ntar sore udah bau itu isinya. Omongan kamu dijaga ya. Nasi ini itu bagus. Dan Berapa ya, sih? 5.000 sini aku borong. kamu pikir aku jualan nasi apaan 5.000? Ya nasi abal-abal. Dan kalaupun aku nasinya 5.000, sekalipun 2.000, aku gak bakalan jual sama kamu, Put. Dan kalaupun mau, aku kasih gratis ini sama kamu. Biar kamu tahu. Kenapa kamu gak mau jual sama aku? Kan aku pembeli, aku mau bayar kok. Ya. Kamu takut harga diri kamu terlalu jatuh lagi ya kalau menjual kamu? Bukan. Kamu pasti setelah mencicipi nasi buatan pacar aku. Oh, ini buatan pacar kamu. Eh, Ya ampun gas, kamu punya pacar, kamu nyuruh dia buat masak, buat jualan kamu. Maksud aku- Astaga, kamu tuh harusnya bisa nyenengin pacar kamu, bukan malah kamu jadiin babu, dijadiin tukang masak. Ih, amit-amit sih aku dapat modelan cowok kayak gini. Kamu gak usah ngelatur deh kalau ngomong. Aku nih gak mau jual sama kamu. Gara-gara pasti kalau kamu udah mencicipi nasi ini, pasti ada aja yang bakalan kamu hina, ya kan? Dan kamu bakalan kor-kor. Emang pantas dihina gas. Ah. Emang ini nasi apaan? Tuh kamu nggak lihat tuh restoran di mana-mana yang enak. Emang kamu pikir nasi kayak gitu bakal laku di sini? Gara-gara cinta nih aku jadi malu. Ya, udahlah. Sekarang kan bukan urusan kamu. Mending sekarang kamu pergi aja. Aku udah gak mau lagi berurusan sama kamu, Put. Ya udah mending kamu aja yang pergi, emang ini tempat kamu. Ya oke, aku bakalan pergi dan aku bakalan kasih pelajaran sama kamu, Put. Ya udah coba aja. Ya udah, aku bakalan pergi. Dan ingat, gak usah ngikutin aku lagi. Bye. Gede banget. Mending sekarang aku cari Mas Omar dulu dah. Bentar lagi. Nasi bungkus. Mas aku ngata-ngatain dia. Pasti dia malu banget kalau udah lihat penampilan pacar aku yang super duper kayak itu. Mana sih si Putri? Cariin juga nggak ketemu. Pak Umar? Loh, Bu Sinta? Pak Umar mau kemana, Pak? Siang-siang kayak gini jalan sendirian. Saya mau ketemu sama pacar saya, Bu. Loh, berarti Pak Umar bolos nih, nggak ngantor. Bu, Ibu Waduh. lupa ya? Sekarang kan hari libur, Bu. Astaga, iya. Saya lupa Pak Umar. Aduh, saya minta maaf banget ya Pak. Iya. Kalau memang Pak Umar mau ketemu sama pacar Pak Umar, ya nggak apa-apa. Yang penting kan bukan di jam ngantor juga. Iya, Bu. Ibu ngapain? Oh. Kebetulan saya juga abis ketemu sama pacar saya. Wah, pacaran terus nih, Bu nih. Ya enggak Pak Umar, ini kan juga mumpung saya ada kesempatan dan saya lagi nggak ada kerjaan juga. Jadi saya menyempatkan diri buat ketemu sama pacar saya dulu. Iya sih, Bu. Ibu naik mobil ini? Iya, saya kesini bawa mobil Pak Umar karena kayaknya cuacanya agak sedikit panas. Jadi terpaksa saya harus bawa mobil. Kalau Pak Umar? Kalau saya naik motor aja, Bu. Saya parkir di sebelah sana, di ujung. Kenapa jauh banget Pak? Emang pacar Pak Umar ada di mana? Bilangnya sih di depan ini masjid, tapi saya cariin dari tadi nggak ada, Bu. Oh gitu. Ya udahlah, mungkin kalau memang Pak Umar ada urusan, silakan dilanjutkan dulu. Tapi saya minta tolong sama Pak Umar untuk tugas yang kemarin Pak Umar udah selesaiin belum ya? Jangan belum. Belum masih, Bu. Pasti besok setelah hari masuk saya akan selesaikan semuanya, Bu. Oke, Pak Umar kan tahu sendiri kalau saya itu bawaannya selalu santai. Kerjaan apapun nggak apa-apa dibawa enjoy, cuman harus tepat waktu dan Pak Umar juga harus benar. Iya, Bu. Pasti, Bu. Ya apa ya, Bu? Kalau misal banyak yang salah tugas-tugas saya, mohon bimbingannya lagi, Bu. Soalnya saya masih ini kan, Bu. Kadang
pemikiran saya itu dangkal masih Bu, berbeda dengan Ibu yang sudah berpengalaman. Aduh Pak Umar, kemarin kan saya sudah sampaikan sama Pak Umar kalau untuk tugas yang udah selama ini Pak Umar kerjakan sejauh ini udah cukup baik daripada yang sebelumnya. Karena kan pada saat ada event kemarin Pak Umar juga kurang baik melaksanakan tugas yang udah saya berikan sama Pak Umar. Cuman akhir-akhir ini setelah saya amati, saya lihat kerjaan Pak Umar udah semakin baik. Saya udah banyak berharap juga kan sama Pak Umar. Ternyata Pak Umar memang benar-benar menentukan dan melaksanakan apa yang udah saya tugaskan sama Pak Umar. Iya Bu. Kalau Ibu emang buru-buru, nggak apa-apa Bu. Ibu bisa dilanjut dulu. Oke. Oh iya Bu, pacar Ibu di mana? Kok Ibu sendirian aja? Pacar saya lagi ngerjain tugas yang saya titipkan sama dia. Wah, pasti pacar Ibu keren nih, kayak Raya juga kan pastinya sama nih. Seperti Ibu ya kan? Enggak lah Pak Umar, pacar saya biasa aja. Cuman mungkin sewaktu-waktu nanti kalau udah ada waktu, kita bisa ketemu bareng, nanti saya perkenalkan pacar saya sama Pak Umar. Karena mungkin ada kemungkinan kayaknya pacar saya bakal ada kunjungan ke kantor juga kok. Nanti Pak Umar bisa ketemu juga sama pacar saya. Ya Bu, saya tunggu kabar dari Ibu. Kapanpun itu nanti saya akan siap buat ketemu sama Oke. Mungkin nanti kita atur jadwal juga. Mungkin kita bisa ketemu bareng-bareng. Atau mungkin kita juga bisa janjian di luar sekalian ngebahas soal kerjaan Pak Umar. Siap Ibu. Oke. Pak Umar mau pergi buat temuin pacar Pak Umar, nggak apa silakan. Siapa tahu pacar Pak Umar udah tungguin Pak Umar, nyariin Pak Umar lagi. Ya Bu, santai aja Bu. Lagian ini juga nggak buru-buru banget. Ya udah nggak apa-apa lah, saya juga mungkin mau lanjut pekerjaan, nanti Pak Umar takutnya pacarnya marah-marah lagi. Oh iya Bu. Ya udah kalau gitu saya mau permisi dulu Bu, mau cari pacar saya. Oke. Soalnya dari tadi saya muter-muter belum ketemu juga nih Bu, sampai bingung. Nggak coba dihubungin? Sudah Bu, cuman apa ya? Mungkin masalah jaringan atau enggak gimana? Enggak ngangkat Bu. Oh gitu ya. Saya juga bingung. Aduh, berarti Pak Umar harus coba cari lagi kayaknya deh. Iya Bu, saya coba muter-muter lagi. Ya udah, mumpung hari ini juga libur, Pak Umar puas-puasin buat waktu bersama kekasih Pak Umar. Untuk besok, Pak Umar harus kembali lagi bekerja. Siap Bu. Oke. Semua tugas bakal saya beresin semuanya. Janji ya? Tepat Siap, waktu? Bu. Iya Bu. Oke. Ya udah kalau gitu, sampai jumpa lagi Pak Umar. Nanti mungkin kita bisa ketemu lagi. Baik Bu. Mari Bu. Ya udahlah kalau gitu. Ini nggak sengaja banget ketemu sama Pak Umar, karyawan aku. Ini aku sekarang lanjut aja. Sembari nunggu suami aku harus pergi jajan. Aduh, kamu nih kemana aja sih? Dari tadi aku udah muter-muter nyariin kamu. Kamu bilangnya terakhir ada di depan masjid kan? Mana nih? Ya. Kamu dari sana. Ya tadi aku emang di situ, tapi kamu lama sih datangnya. Jadi aku muter nyariin kamu. Kamu juga lagian di WhatsApp nggak bales. Nah, duduk. Kamu dari mana sih? Ya aku habis parkir motor terus nyariin kamu. Emang ya? Iya. Jangan-jangan kamu ketemuan sama cewek lain lagi sebelum ketemu sama aku. Enggak lah, aku ketemu sama atasan aku. Emang iya sayang? Iya. Dia katanya ketemu sama pacarnya, dikasih tugas pacarnya. Tugas apaan aku juga nggak tahu. Iya, pasti tugas-tugas soal perusahaan gitu sih sayang. Iyalah. Ngomong-ngomong aku mau cerita deh. Kamu tahu nggak? Aku tadi ketemu sama mantan aku. Kamu ketemu sama mantan kamu? Bukan ketemuan ya, nggak sengaja ketemu. Dan kamu tahu apa lebih parahnya? Dia sekarang jadi penjual nasi bungkus. Penjual nasi bungkus? Iya, padahal dulu tuh dia punya perusahaan gitu dan ya lumayan sih, tapi nggak terlalu kaya juga. Lebih kayak kamu sih sayang. Tapi aku tadi lihat dia tuh udah jualan nasi bungkus gitu, dan kamu tahu lebih parahnya, yang masak nasi bungkusnya itu pacarnya, tahu nggak? Pacarnya disuruh masak, terus dia yang jualan. Bener, kasihan Untung banget. aja ya, untung aja kamu putus sama dia. Ya bersyukur banget lah, alhamdulillah. Tapi malu banget gak sih sayang kalau sampai temen-temen iya. aku tuh kelihatan dan tahu kondisi dia yang sekarang. Aduh, pasti aku diejekin abis-abisan karena punya mantan kayak gitu. Ya harusnya kamu sekarang sudah lebih bersyukurnya ditinggiin lagi nih, soalnya kamu sudah nggak sama dia ya.
Coba deh kamu pikir, kalau kamu masih tetap pacaran sama dia, mungkin kamu yang bakal disuruh masak. Amit-amit. Iya kan? Ngapain? Mending putus gak sih daripada pacaran tapi cuma dijadiin babu, disuruh masak-masak doang. Dan lebih parahnya lagi, dia udah modelan kayak gitu kan, dia masih ngata-ngatain aku, tau gak sayang? Dan ngata-ngatain kamu juga. Dia ngata-ngatain kamu? Iya. Wah, keterlaluan, gak bisa dibiarin kalau orang seperti dia. Dia bilang paling pacar aku tuh cuma mau nipu doang, atau paling aku tuh ya gitulah. Dia seperti siapa sih kok Malah sampai... dia ini apa ngata-ngatain kamu, paling pacar kamu itu nggak seganteng aku, nggak sekeren aku, dan nggak sekaya aku gitu. Alah, hanya penjual nasi bungkus saja sudah belagu. Dia belum tahu kalau aku ini kerja di perusahaan, Ya kan aku juga kesel banget, dia kan emang nggak sadar diri ya. Dia aja cuma penjual nasi bungkus, bisa-bisanya dia ngatain aku sama kamu. Gimana sih orangnya? Aku pengen tahu sama dia. Kayaknya sih dia masih keliling buat jualan nasinya, karena kayaknya itu nggak ada yang beli deh, nggak laku. Kalau orang seperti dia, nggak bakal ada yang mau beli. Paling juga nanti sampai bau tuh nasinya. Bener kok. Ya ngomong-ngomong, gimana kalau kita samperin dia aja sama kita? Kamu kasih pelajaran aja sama dia. Ya. Kamu tunjukin diri kamu kalau kamu tuh lebih dari segalanya daripada dia. Aku nggak terima kalau misal harga diri aku diinjek-injek. Apalagi kamu sampai dikata-katain lagi sama Bener, dia. aku juga nggak terima banget tau. Apalagi yang ngatain itu gembel, ya kan? Gembel? Dia gembel sekalian ini jualan nasi Ya bungkus. tadi sih pakaiannya kayak gembel gitu, kayak nggak terurus. Oh. Ya jangan-jangan dia sudah nggak punya apa-apa. Ya kamu bilang sendiri kan kalau dia dulu punya perusahaan, terus sekarang sudah jualan nasi bungkus. Ya Ya, otomatis dia sekarang sudah terpuruk, sangat terpuruk. Ya jelas lah. Tapi udah ada yang sedikit aneh sih. Kenapa ya masih ada perempuan yang mau ya sama dia? Atau jangan-jangan perempuannya dia juga ngayal, tahu nggak sih, bilang kalau ceweknya itu perempuan cantik kaya raya. Mana ada perempuan cantik kaya raya yang mau disuruh masak buat jualan nasi bungkus? Dia itu sudah malu sayang. Bener Dia tuh, sudah makanya malu. Dia tuh menghayal dan ngata-ngatain kita berdua. Dia itu bikin cerita ya kan, seolah-olah dia itu nggak mau diinjek-injek sama kamu. Bener tuh. Gimana kalau kita cari dia terus kita samperin dia? Ya udah, nggak apa-apa kalau nanti kita ketemu sama dia. Oh, Harus ketemu lah. ya iya. Kita bikin pelajaran aja. Dia kasih apalah, pura-pura mau beli, udah kalau nggak buang aja tuh nasi bungkusnya. Bener. Ya kan? Udah. Biar tahu Mending rasa. kita sekarang jalan sambil cariin dia, yuk. Ya udah, ayo. Nasi bungkus. Ini loh kamu. Kemana lagi ya aku buat jualan nasi ini? Kamu tadi ngatain pacar-pacar aku. Ngatain pacar kamu? Iya. Jadi ini pacarnya? Iya, tuh lihat penampilannya jauh lebih keren daripada kamu kan? Ini nasi kamu bukan nasi bau kan yang kamu jual? Mas, saya gak kenal sama kamu. Jadi kau gak usah sok kenal Ya, di sini. kamu nggak usah ngata-ngatain aku dong kalau nggak kenal. Kamu Iya. tadi kata pacar aku, ngata-ngatain aku, nantang-nantang aku juga. Ngerendahin aku. Kamu Mas, pikir aku ini lebih rendah daripada kamu gitu? Maksud kamu? aku gak pernah ngata-ngatain kamu. Apalagi ngata-ngatain dia. Dia yang nyamperin saya, Mas. Dia ngata-ngatain saya, katanya malu punya pacar mantan kayak saya. Begitu. Emang kenyataan kan malu. Lagian kamu emang ngata-ngatain aku kok, kamu bilang paling pacar kamu nggak seganteng, nggak sekaya aku. Kamu bilang kayak gitu kan? Kamu nggak sadar diri, gas. Kamu tuh udah modelan kayak begini. Coba deh bandingin sama pacar aku. Adalah saya Sebentar. Kalau cuman mau borong nasi bungkus kamu ini, aku mampu. Berapa sih? Segini? Berapa? Kamu bilang aja. saya gak mau jual. Kalaupun mau saya mau kasih gratis. Enggak, aku mau beli, aku mau kasihin sama orang-orang, enggak bakal aku makan sendiri kok. Jangan dong, takutnya kalau kamu ngasih ke orang-orang ntar mereka pada keracunan lagi. Jadi kamu buat nasi ini buat ngeracunin orang begitu? Saya gak pernah ada niatan begitu. Nasi saya ini nasi bagus, halal juga, dan sehat juga buat orang. Kamu mau dapat modal dari mana? Kamu sekarang bahan-bahan mahal loh. Aku kasih tahu ya, Mas.
Ini semua karena saya disuruh sama pacar saya. Jadi yang Oh, sekarang kamu cuma jadi pesuruh pacar kamu doang, guys. Ternyata terbalik ya. Kirain pacar kamu yang disuruh masak doang. Ternyata itu usaha pacar kamu. Terus kamu jadi pesuruhnya doang. Ya ampun, kasihan Nanti banget. dia minta gaji. Nah, paling gajinya seharian jual nasi bungkus 20.000 kali. Kamu itu ya kalau mau ngata-ngatain aku, harusnya kamu sadar diri. Kamu kayaknya sudah miskin banget malah. Hah? Katanya kamu dulu punya perusahaan. Hah? Benar itu? saya emang punya perusahaan Mas dan sampai sekarang masih tetap. Bangkrut Aduh, kali, guys. gak Mana mungkin ada. ya. Begini sayang, kalau orang punya perusahaan, gabutnya itu bagi-bagi uang, bukan Nah. jualan nasi seperti Bener-bener. ini. Apalagi lihat deh penampilannya. Dari atas sampai bawah, enggak banget dah. Maksud Siapa yang tertarik mau beli nasi kayak gini kalau penjualnya begini? maksud saya itu kalaupun saya bisa kasihkan sama orang secara gratis saya bakalan kasihkan. Ya udah kamu kasihkan aja. Ya udah. Tapi saya nggak bisa ngasih gratis karena saya udah janji sama pacar saya harus jual sampai habis. Kalau kalian mau gratis ya udah khusus kalian nih gak apa-apa. Aku sedikit pun gak tertarik sama makanan kamu ini. Gak usah menghina orang lain Mas. Belum tentu hidup kalian berdua itu lebih baik sama dari orang yang kalian hina. Hidup aku sama pacarku yang sudah di atas kamu ini sekarang. Kalau memang hidup kalian di atas rata-rata terus sudah katanya udah lebih kaya dari saya, ngapain jalan di sini? Ini kan banyak orang. Ini kan tempat umum, Emang siapapun kamu bisa pikir jalan-jalan kalau di orang sini. kaya kayak kita nggak boleh gitu main ke taman kota kayak gini? Ya pohon. Kampungan banget sih guys pemikiran kamu tuh. Ya Sekarang enggak. juga hari libur ya kan. Lagian yang nggak pantas buat jalan-jalan di taman kota itu kamu merusak pemandangan, tahu nggak sih? Oh iya, kalau aku kan pantasnya di mall-mall. Mall-mall bagus. Jadi belanja. Lagian Kamu sebelum masuk ke mall mungkin kamu sudah bakal diusir tuh sama sekretanya bawa begini kan, apaan nih coba. Laki-laki itu cari pekerjaan yang lebih layak sedikit lah, jangan jualan seperti ini dong. Aduh. Hah? Saya juga ini ya, udah gak tahu mau jawab apa lagi sama kalian berdua. Soalnya yang kalian omongin itu kadang nggak masuk di akal. Sama kamu atau juga. kamu nggak tahu mau jawab apa karena udah terlanjur malu banget kali ya? Aku nggak pernah malu kok. Yang ngeremehkan orang lain biasanya itu bakalan malu sendiri. Aku cuma mau kasih tahu sama kamu Mas, hati-hati sama dia. Apa dia nggak beracun, nggak gigit juga. Ya enggak. Ini buktinya dia masih datang ke sini, jangan-jangan nggak bisa move on lagi. Amin dia kepedean banget gak sih sayang? Ya bukan kepedean, tapi emang itu faktanya mungkin. Jangan-jangan kamu di sini ya nggak bisa move on. Kamu ngapain kita di sini ngomong sama kita berdua? Nah, Kenapa bener kamu tuh. nggak jualan aja nih nasi? Ya Biar kan, cepet laku, kayak biar cepet pulang, istirahat di Dari rumah. tadi kan aku mau pergi, terus ngapain ditahan-tahan? Atau jangan-jangan kalian kesini tuh gayanya aja tuh, bilang mau apa? Mau beli nasi, padahal gak ada uang. Aku Pengennya nyamperin- gratisan. Ya udah mana uangnya? Mana? begini ya, aku nyamperin kamu karena kamu Ah. sudah kelewatan ngata-ngatain aku dan pacar aku juga. Makanya aku nyamperin kamu. Mas ini cowok-cowok kok lemes banget sih mulutnya. Emang kamu gak nyadar guys dari tadi kamu juga lemes, tahu gak sih? Iya, tapi kan aku cuma ngejawab aja. Yang nyerocos ini pacar kamu sama kamu. Ya kamu Jangan- juga nyerocos kok. Iya, gimana gak mau nyerocos orang aku dikata-katain kok. Sekarang begini deh, kalau memang kalian mau nasi gratis, nasi bungkus gratis, ambil gak apa-apa. Aduh, kamu tuh maksa banget deh. Udah dibilang berkali-kali kita tuh nggak minat sama nasi murahan kamu. Ya, siapa tahu kalian sungkan aja tuh yang mau minta dan kalian Baik gengsi, banget deh. begitu kan? Yang ada nanti Aduh. kita tabrakan mah sakit perut. Nah, bener tuh gara-gara udah basi. Paling itu nasi kemarin juga dijual lagi. Asik kemarin. Kamu hati-hati ya kalau ngomong. Dari tadi aku dengerin kalian berdua tuh bilang nasi aku nih nasi basi yang mengandung racun dan lain sebagainya. Kamu ngapain ngeluarin HP? Handphone aja murahan kayak gitu. Viralin aja saya biar gak ada yang beli, takutnya orang pada kenapa-kenapa Kamu kalau mau beli. nasi kamu ini terkenal di mana-mana? Hah? Sini aku viralin aja. Ya udah viralin aja. Nih, nanti Kalau kamu bakalan kamu itu jualan nasi yang sudah basi, biar kamu juga dicari nih sama Bentar, orang-orang. coba ya. Jangan sayang, nanti Ih, bau kan? Coba deh. kok Bau kan? kayak gini sih. Kamu jualan, kalian gak usah ini deh. kamu Ambil aja kalau mau. terlaluan banget jadi orang. Kamu tuh kalau jualan ya, yang fresh, yang sehat. Nasi Jangan- sudah bau kayak gini masih dijual. Kamu gila ya? Yang gila tuh kalian berdua. Kamu cari keuntungan yang besar, tapi kamu nggak. Astagfirullahaladzim, ini lagi. Alah, gak usah nyebut-nyebut deh. Kelakuan bejat begitu kok.
Gak usah menghina orang lain. Gini ya. Tahu malah ngelawan. Tahu jangan-jangan kalian berdua ini ada gangguan jiwa atau gimana? Kamu yang gangguan jiwa. Sudah tahu nasi sudah Ya, bau, yang masih dijual. Ya udah, kalau nasi bau ngapain masih betah-betah sama aku? Mending aku pergi aja. Awas ya, kalian berdua masih ngikutin aku. Aku bakalan teriakin maling, tau nggak? Gila kali dia. Dia tuh kan kamu dengar sendiri dan lihat sendiri dia udah penampilan kayak gitu. Bedanya masih setinggi langit, tahu nggak sayang? Tapi sudah kamu tahu loh ya. Masih Emang ya? Iya. orang jualan nasi kok ditutup kayak gitu biasanya kan terbuka. Ya kan? Iya sih. Ya udahlah bodo amat mau nasinya bau kayak mau nasi kemarin, nasi minggu lalu. Bodo amat juga. Ya, Bukan ya, urusan aku kasihan aja nanti ada orang yang beli malah sakit perut utama. Ya bagus dong kalau ada orang yang sampai jadi korban, dia juga bakal kena masalah. Ya kan? Udahlah. Kita harus segera laporin mantan kamu itu ya kepada pihak yang berwajib. Makanya sih sayang nggak usah. Nah, biar dia ditangkep. Kalau mau keluar duit cuman buat masalah-masalah sepele kayak gini. Enggak kan? Banget sama dia. Mending kita sekarang jalan-jalan, kita beli-beli. Kamu yang terakhir ya. Oke. Awas jangan lewat situ. Nanti Oke. ketemu lagi. Banget suasananya kalau pagi-pagi kayak gini. Pak Gita, Putri, dari mana? ini aku habis nyari makan barusan. Oh iya, sayang, kenalin ini bos aku. Oh, Ini iya. pacar saya, Pak. Ya, Mas, Umar. Gita. Putri dari mana sama pacarnya? Oh enggak sih, Pak, baru datang mau jalan-jalan aja di sini. Oh. Pak Gita ada perlu atau gimana di sini, Oh Pak? enggak, aku habis cari makan sama beli ini, mau beli obat untuk anak aku. Oh, Putri mau kesini cuma jalan-jalan aja? iya cuma jalan-jalan. Oh, mumpung hari libur ya? Iya, mumpung hari libur. Tapi Pak Gita katanya kemarin bilang sama saya mau ada ketemuan sama bos di hari Minggu ini. Oh iya, aku juga lupa Put. Sebenarnya aku juga mau ketemu sama bos aku di sini dan aku Oh, juga di cari sini, makan. Iya, Kok tumben ya, Pak? Ketemu di sini. aku juga nggak tahu. Tapi Bos malah ngajak ketemu di tempat kayak gini. yang Biasanya kan mungkin- pertemuannya di hotel ataupun di kantor kan. Dia malah ngajak ketemu di tempat kayak gini. Mungkin mau santai-santai aja, Pak. Iya sih, Pak. Ya, Mungkin bos juga lagi mau jalan-jalan, jadi sekalian ngajak ketemu Pak Gita di sini. Ngomong-ngomong, Pak Gita tuh jadi kepercayaan bos banget ya, Pak. Sampai-sampai apa-apa soal diskusinya sama Pak Gita. Ya Put, alhamdulillah bos itu percaya banget sama aku. Ya karena lo juga jujur sih orangnya. Karena aku mempunyai prinsip di dalam kerjaan itu, ya jujur itu nomor satu. Iya, betul, Pak. Saya juga prinsipnya sama kok kayak Pak Gita. Tapi, Pak, saya tuh sebenarnya kepo banget deh sama bos pemilik perusahaan tempat kita kerja. Karena kan selama ini saya taunya cuma sama Pak Gita. Oh, kamu doang. pengen ketemu sama bos kita? Ya kalau ada kesempatan boleh banget sih, Ya Pak. udah, mumpung kita ketemu di sini, nanti kalau semisal bos udah ketemu sama aku bakal telepon kamu. Emang boleh, Pak. Nggak apa-apa. Tapi kan saya nggak dipanggil buat diskusi juga, Pak. Ya kalau kamu cuma mau ketemu aja, ya aku nanti mau bilang bahwa kalau ada salah satu karyawan yang ingin ketemu sama bos gitu. Kamu mau ngapain sih mau ketemu sama orang-orang penting? Ya biar aku kenal, biar bisa cari muka. Siapa tahu aku naik jabatan. Cari muka? Apa kamu mau tertarik sama dia? Kok bisik-bisik sih? Oh, enggak kok, Pak. Enggak, Pak. Pak, saya cuma nanya-nanya aja. Ya kalau gitu kamu boleh ikut juga ketemu sama bos aku. Gimana? Janganlah, aku Ya biar malu. kamu kenalan juga. Biar kamu juga gak mikir macem-macem. Mas, tapi ngomong-ngomong, kalau ngajak jalan-jalan jangan cuma tempat kayak gini, ke tempat wisata gimana, kemana kek? Oh, udah sering, Iya, Pak, ini, Pak. Mak. Saya yang ngajak ke sini karena udah capek jauh-jauh, jadi maunya yang deket-deket aja gitu. Oh gitu, enggak soalnya kan Putri udah seminggu full nih kerja, jadi weekend itu ke tempat wisata atau ke mall gitu, jangan cuma ke tempat-tempat kayak gini. Mas nyari gratisan ya? Bukan, dia itu sudah bosen katanya ke mall, ke Ya, tempat betul, wisata. Pak. Makanya kita jalan-jalan ke taman-taman Tapi seperti ini, Pak. ngomong-ngomong, Pak Gita sendiri gimana nih? Udah ada cewek atau belum? Kalau ada ya bisa lah, Pak. Kita double date mungkin kalau Pak Gita Aku kan, mau. kamu kan udah Jangan punya kurang istri, Put. ajar. Aku kan tadi bilang ke kamu kalau aku mau beli obat Emang anak aku iya ke ya, sini. Aduh,
Ya, Kamu Kamu ini pikirannya kemana-mana maaf, sih. Pak, saya nggak tahu. makanya Biasa, kamu Pak. juga harus cari tahu pemilihan kamu itu seperti apa. Dan kamu juga bagus mau ketemu sama bos kita. Jadi bos di atasnya aku gitu. Pak, saya mau ngomong boleh Pak? Gak apa? Enggak. Mau ngomong apa? Ini soalnya pacar saya pengen banget ketemu sama ya atasan Pak Gita juga, atasan pacar saya. Takutnya nanti malah ini Pak. Apa sih kamu Ah, ngomong kamu yang mah nggak- kebiasaan. Ya enggak lah, ini cuman urusan perusahaan aja gitu. Begini, Mas. Mas gak usah cemburu. Bos saya itu udah memiliki pacar. Oh emang iya Pak? Iya. Jadi Mas syukurlah. nggak perlu Iya, Pak. cemburu kalau semisal si Putri mau ketemu sama Emang pimpinan siapa kita. pacarnya Pak? Aku juga Kamu nggak itu dari tahu. tadi nanya terus. Ya kan aku cuman kepo doang, namanya juga bos di perusahaan aku. Emang salah kalau Aku cuman kepo? taunya dia punya pacar, tapi kalau pacarnya siapa ya aku juga nggak tahu. Cantik gak Pak? Udah Pak, jangan diladeni. Emang dia suka seperti itu Pak, nanyanya panjang lebar kayak gitu. Apa sih orang cuman kamu nggak boleh? Ya kamu kan sudah punya pacar, sekarang ngapain Ya, coba kamu nggak apa-apa. nanya-nanya? Mumpung di luar pekerjaan, Putri mau nanya apapun, saya pasti bakalan jawab kok. Soalnya kan kalau di kantor, Putri nggak pernah ngomongin tentang ya masalah apa gitu. Dia nggak pernah ngomongin. Jadi di kantor itu dia cuma ngomong masalah pekerjaan aja. Nah, tuh kan kamu nggak percaya deh. Ya udah kalau gitu Pak, kita mohon maaf ya Pak, udah ganggu waktunya. Kalau gitu kita jalan dulu. Kalau memang Pak Gita udah ketemu sama bos, Pak Gita langsung telepon saya aja Pak. Ya udah, mending kalian langsung ikut aja. Soalnya bos juga butuh orang buat ngangkut barangnya. Emang Nggak nggak apa-apa. apa-apa Pak? Ya udah langsung ikut aja yuk. Ya udah boleh Pak. Ayo mari. Yuk. Saya yakin nih kita mau ikut. Kamu banyak ngomong. Panas juga ya. Jadi kasihan deh sama Mas Bagas. Tapi kira-kira udah laku belum ya? Udah coba cek. Hai. Gimana? Mana sih Udah dari laku belum? tadi? Ya aku tunggu kamu. Boro-boro laku. Aku dikata-katain sama mantan aku barusan. Dikata-katain mantan Ya kamu. iyalah. Dia bareng sama pacarnya. Tadi sempat ketemu sama aku. Aku dikata-katain terus barusan ngajakin pacarnya. Aku dikata-katain soalnya jualan nasi bungkus kayak gini. Katanya aku udah bangkrut. Terus aku bilang aku udah punya pacar, dia gak percaya. Aku udah gak tahu lagi harus gimana. Makanya lain kali kamu gak usah begitu sayang. Berarti gara-gara kamu jualan, mantan kamu berpikir kamu beneran jualan nasi bungkus. Iya, ya mau gimana lagi. Ini kan juga buat pembuktian kalau aku tuh sayang sama kamu, aku nurutin semua permintaan kamu. Tapi mereka nggak cuma ngata-ngatain kamu, mereka juga ngelakuin hal apa sama kamu? ya enggak, cuma ngata-ngatain aja. Terus dibilang nasi ini mengandung racun, nasinya Wah. basi. Wah ini kayaknya nggak beres nih. Kemana mantan kamu? Kemana sekarang? Biar aku kasih pelajaran juga sama dia. Ngapain? Kamu kok gak bisa diam mau kemana gimana Iya, maksudnya? biar aku kasih pelajaran juga. Karena kan ini kesalahan aku juga. Kamu dikata-katain sama mantan kamu. Makanya kamu juga jangan chat-chat cewek lain dong, biar aku nggak ngasih biar aku nggak ngasih hukuman kayak gini Kamu sama masih kamu. tetap, aku udah berkali-kali ngejelasin sama kamu kalau itu bukan cewek aku atau Ya, selingkuhan gimana? aku, tapi itu sepupu aku. Apalagi cowoknya tengil banget sayang. Masa aku udah punya pacar, naik mobil mewah kayak gini, punya perusahaan juga sama kayak aku, masa aku dibilang pacarku jualan es? Tuh, ya udah aku minta maaf sama kamu. Kalau perlu, aku datengin deh sekarang. Aku kasih tahu sama dia, aku kasih paham sama dia siapa kamu. Tapi gini ya, kamu harus janji sama aku, kita gak boleh ada kekerasan. Kalaupun kita mau datengin, yang terpenting kita itu ngomong baik-baik, ngebuktikan aja. Aku juga nyuruh kita buat jualin nasi kamu itu, tapi kita juga gak datang-datang dari tadi. Aku kesel banget sama dia. Ya udah, kamu jangan malah bawa emosi ke orang lain. Ya enggak, coba kita datang tadi kan bisa bantuin aku buat jualan. Kamu kan juga gak ngelarang aku, ada yang bantu kan? Cuman Iya, kamu aja yang gak mau. Jadi aku minta bantuan sama kita. Harusnya seorang bawahan itu, apalagi kita udah megang perusahaan sendiri kan, harusnya dia tuh sigap, tanggap, cepat juga, gak lelet.
Kita kebiasaan orangnya Lilian. Kalau dia mau ketemuan sama pacarnya aja dia cepet. Aku heran, mungkin emang pacarnya yang ngasih kerjaan? Enggak juga kan? Ya udah kamu sabar ya, mungkin nanti kamu bisa kasih pengertian lebih lagi sama Pak Gita. Oke? Kamu salam, jangan emosi-emosi, aku minta maaf sama kamu ya. Aku janji sama kamu, terkait kamu yang salah, kamu yang berbuat kesalahan, pokoknya kamu itu salah, tapi aku tetap bakal maafin kamu kok. Kamu masih maksa aku. Katanya kamu yang salah. Ya nggak apa-apa, aku minta maaf kalau memang itu sepupu kamu. Cuman untuk kedepannya kamu nggak usah deh kayak gitu lagi. Gak usah megang-megang kalau begitu. Ya udah, aku juga nggak pegang kamu. Aku kesel banget sama kamu, masih tetap gak percaya. Kalau emang percaya ya udah bilang terus terang, ya udah aku percaya. Jangan bilang masih terlepas kamu bohong atau enggak. Gak boleh begitu sayang, kita kan juga harus saling percaya. Ya udah, aku percaya sama kamu sebagai suami aku. Pacar aku maksudnya. Kamu awas ya, satu kali lagi kamu masih begitu lagi sama aku, gak percaya. Aku nih capek buat ngebuktikan sama kamu dah. Ya udah, aku percaya, tapi aku harus ketemu sama mantan kamu. Aku harus kasih paham sama dia. Ya udah deh, sekalian kita sambil cari kita. Aku mau dari tadi udah gak sabar pengen marah-marah sama dia. Ya udah yuk, aku tunjukin nih. Mobil kamu Aman. kuncinya udah aman. Udah yuk. Kamu kemana Git dari tadi Git? Ini bos masih Ketemu lagi kita. kamu ngapain nunjuk-nunjuk? Pak, bos. Iya. Bos, Kamu kok bareng sama mereka berdua? ini anak buah saya bos. Pak Umar, Iya Ibu Sita. Mas bentar Apa, deh. Pak? Kok Pak kita bilang bos sama dia? Bos aku. Kamu ngapain sih? Siapa? Narik. Siapa? Mantan kamu katanya bos. Ini siapa? Dia atasan aku. Ibu Sinta. Oh, pas banget. Berarti Putri ini bawahan kamu. Betul bos. Terus kamu bawahan pacar aku. Dia mantan kamu? Ya, iya. Ternyata pacar kamu udah ngatain pacar aku, Pak Umar. Saya juga nggak tahu Bu. Nggak tahu. Kok bisa nggak tahu? Eh. Orang pacar aku juga bilang kamu juga ikut ngatain, tau nggak sih? Ternyata kamu juga kerja di perusahaan aku ya. Perusahaan aku yang dipegang sama Gita. Aku datang ke sini, cewek aku bawa mobil bagus, ngejemput aku. Aku nih jualan nasi bungkus gara-gara nurutin permintaan pacar aku karena aku berbuat salah. Sebagai pembuktian kalau aku memang sayang sama dia, aku turutin permintaan dia. Jangan kalian pikir dengan adanya suami aku keliling buat jualin nasi yang udah aku bikin ini, kalian pikir suami aku nggak punya apa-apa? Maksud aku pacar aku. Ya Bu, saya minta maaf Bu. Minta maaf lagi, minta maaf sama pacar aku. Pak Bagas, saya minta maaf. Gak usah bilang Pak Bagas. Kalian berdua udah keterlaluan ya. Kalian bilang masakan pacar aku, nasi yang dikasih pacar aku itu beracun semua. Hah? Kalian bilang basi juga. Benar, Pak Umar. Muka kalian nih berdua yang basi. Ya Bu, ini pacar saya yang kelewatan Bu Jangan tadi Bu. sampai selain saya pecat Pak Umar dari kantor, saya juga bakal suruh Pak Umar buat jualan nasi ini. Nah, begini aja deh. Kamu masih pengen kerja nggak? Pengen. Kamu masih pengen apa enggak? Ya saya pengen masih Pak. Pegang. Bu? Aku mau hari ini nasi itu dijual sampai habis gak tersisa satu pun. Pak. Awas kalau kalian jual gratis ya. Harganya 50.000. Per satu bungkus nasi. Bu, gimana ada orang yang mau beli Ya Bu? aku gak peduli. Kalau misalkan itu gak laku, kalian bakalan terpecat. Ini hukuman buat kamu. Ya udah karena lagi kamu udah aja. marah-marahin pacar aku. Yakin kamu 50.000 loh? Ya udah Oh, coba. Ya, kalau nggak bisa. Ya Bu bisa. Basi nggak nasinya? Oh enggak, ini mah masih sehat, masih fresh. Ini nasi enak banget deh kayaknya. Ya. Harga 50.000 premium. Dan kamu juga Bud, jangan bilang aku ini bangkrut Bud. Aku putus sama kamu, aku mendapatkan pacar yang lebih cantik dari kamu, tahu nggak? Lebih kaya juga dari kamu. Iya. Kamu cuma bergantung sama aku, masih belum nikah aja udah sering minta uang. Kamu sering minta uang ya? Dulu. Udah deh. Aku tunggu kalau misalkan kalian nggak bisa jual, aku bakal pecat kalian. Kamu juga gitu. Ya bos. Kamu sebagai hukumannya juga, kamu jagain mobil pacar aku sampai aku balik. Kalau kamu sampai pergi,
Awas, aku udah dari tadi nungguin kamu. Di sana kan panas banget, Bos. Aku nggak peduli. Kalau seandainya kamu datangnya lebih cepat, kejadiannya nggak bakalan kayak gini. Iya, Bos. Kamu ngapain masih di sini? Kamu tahu ya, sampai habis, sampai ludes, pokoknya sampai kosong. Aduh, sayang, aku kebelet, kamu jual sendirian Eh. dulu aja ya. Aku masih kebelet. Udah kan aku jual sendirian dulu, aku ke toilet. Pak, pacar dari mantan kamu itu karyawan aku, Mas. Iya, ternyata mantan aku kerawan aku juga, sayang. Ini kenapa dunia sempit banget sih, Mas? Ya, aku juga gak tahu. Pokoknya aku nggak mau kamu berurusan sama mantan-mantan kamu yang manapun yang sebanyak itu, aku nggak mau. Ya, kamu pikir aku mau berurusan sama mantan aku? Gak mau, kalau sayang. Kayak mau? Gak mau. Yang bilang mau siapa? Pokoknya kamu masih mau berurusan sama mantan-mantan kamu. Pokok intinya ke depan kita harus saling percaya. Gak usah begini-begini lagi. Ya udah, kamu harus janji nggak kayak gitu lagi. Ya, janji. Maksudnya? Ya bisa jangan nakal lagi. Ya aku kan gak ngelakuin itu, tapi kamu yang maksa aku buat ngakuin sesuatu yang gak aku lakuin. Gimana Jadi coba? aku juga nggak bakal tuduh kamu sembarangan. Aku pasti bakal cari buktinya dulu. Ya, kamu mah meskipun gak ada bukti, dibilang ada bukti. Karena kamu suka ngarang cerita, udahlah kita gak usah tengkar. Ini masalah udah selesai, sayang. Aku gak mau permasalahan ini berlarut-larut dan kesalahan kayak gini diulang-ulang lagi. Kita kalau pengen harmonis hubungannya kita harus saling percaya. Gak usah ya dikit-dikit begini, dikit-dikit begitu. Ya udah, aku minta maaf, kamu juga harus minta maaf. Ya udah, aku minta maaf juga deh sama kamu. Ya udah kalau gitu kita jalan.